Hai guys, saya Kire. Argentina merupakan republik federal yang demokratis dengan kekuasaan pemerintahan yang terbagi menjadi 3, yaitu cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seorang presiden dipilih sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang mana memegang kekuasaan eksekutif yang luas termasuk sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Presiden menjabat selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali dengan beberapa batasan. Otoritas legislatif berada di tangan Kongres Nasional yang terdiri dari Senat dan Kamar Deputi, sementara Mahkamah Agung berdiri sebagai lembaga peradilan yang independen. Argentina merupakan negara demokrasi perwakilan yang dinamis dengan pemilihan umum yang kompetitif, sektor media dan masyarakat sipil yang semarak, dan debat publik yang tidak terbatas. Ketidakstabilan ekonomi, korupsi di pemerintahan dan peradilan, dan kekerasan terkait narkoba adalah beberapa tantangan paling serius di Argentina. Pada tahun 2021, 55% responden di Argentina mengaku lebih memilih demokrasi daripada bentuk pemerintahan lainnya. Jika merujuk pada Freedom House tentang demokrasi, mereka menilai Argentina menempati kedudukan pada 84/100 di tahun 2021, yang mana artinya turun 1 poin dari tahun 2020. Pada tahun 2020, Argentina mengalami keanjlokan terhadap ekonominya sebesar 12,5% karena dampak dari pandemi COVID-19. Kemudian pada 16 September 2021, ribuan warga di Buenos Aires, Argentina turun ke jalan untuk memprotes pemerintahan Presiden Alberto Fernandez terkait perbaikan ekonomi di tengah krisis politik yang terjadi di sana. Unjuk rasa tersebut terjadi ketika koalisi pemerintahan Presiden Alberto Fernandez mengalami kekalahan yang cukup menyesakan dalam pemilihan umum awal menjelang pemilihan parlemen pada November. Hasil pemilihan umum awal tersebut mengancam jumlah mayoritas senat berkuasa dari koalisi pemerintah. Kelas pekerja di Argentina menuntut pekerjaan dan peningkatan subsidi pangan di tengah krisis ekonomi, yang keadaannya diperparah oleh pandemi COVID-19. Krisis tersebut telah menyebabkan 42% dari total populasi penduduk sebesar 45 juta berada dalam kemiskinan. Terkait faktor sosial yang mempengaruhi demokratisasi di Argentina, melihat bahwa Argentina dianggap sebagai salah satu negara demokrasi paling stabil di Amerika Latin, tetapi pemerintah menghadapi beberapa tantangan termasuk korupsi endemik dan tingkat kepercayaan publik yang rendah. Korupsi politik sering mengganggu bisnis di Argentina karena pajak yang berlebihan dan proses bea cukai yang mahal dan sulit. Korupsi politik di Argentina telah menjangkit negara itu selama berabad-abad dan orang dapat melacak banyak dari korupsi ini kembali ke masalah dengan pejabat federal. Terdapat sektor masyarakat sipil yang berkembang, dinamis, dan bersemangat dengan sejarah panjang aktivisme sosial. Krisis keuangan dan pandemi telah mengurangi dana yang tersedia untuk kegiatan masyarakat sipil. Terdapat pengetahuan teknis tingkat tinggi di banyak organisasi masyarakat sipil di Argentina, serta pemahaman mendalam tentang realitas sosial ekonomi dan budaya yang harus dibagikan seluas mungkin. Pemilu Oktober 2019 dianggap bebas dan adil oleh pengamat domestik dan internasional. Kandidat Alberto Fernandez menang di putaran pertama dengan 48,2% suara, mengalahkan Mauricio Macri yang memperoleh 40,3%. Argentina memiliki kerangka kerja yang jelas dan relatif adil untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Ada hak pilih universal yang mana memilih adalah wajib bagi orang-orang berusia antara 18 dan 70 tahun, serta sukarela bagi orang-orang antara 16 dan 18 atau lebih tua dari 70 tahun.
Analisis saya terhadap demokratisasi di Argentina adalah bahwa demokratisasi di sana tampak relatif stabil selama 5 tahun terakhir. Terlepas dari terdapat banyaknya permasalahan terkait berbagai isu dan faktor yang mengganggu jalannya demokrasi di sana. Tetapi hal tersebut tentu dapat teratasi dengan baik melalui kelanjutan proses demokrasi Argentina.